sudah masuk, ya. Sudah terhitung sejak tanggal 18 Mei, ya. Sudah dihitung sejak 18 Mei, maka 18 atau 19 Juni sudah terhitung 1 bulan. Pelanda desentralisasi ini dilaksanakan selama 5 bulan. 5 bulan pelanda desentralisasi, 2 bulan. Keseluruhan dari 25 cabang yang melaksanakan pelanda semuanya berakhir sementara. Berakhir dengan catatan. Karena jika arah kerja keuangan pemerintah sehingga tidak terjadi lirik pelanda, kemudian kita nggak sanggup membayar mereka. Itu menjadi masalah kemudian hari. Maka saya kira kita fokus bahwa ada 29 orang pelatih Aceh, kemudian jumlah pelatih nasional 8 orang, jumlah pelatih asing 1 orang, ya, 1 orang khusus untuk panahan. Kemarin mereka mengusul, mudah-mudahan ini lancar, nggak ada masalah. Kita tinggal melihat kualifikasi pelatih ini. Kalau memang standarnya masih tingkat nasional, maka kita hitung nasional saja. Ya. Kalau nanti standarnya internasional, nanti kita berembuk lagi apa yang harus kita tidak bermasalah di kemudian hari. Kemudian atlet pelanda desentral itu yang telah melaksanakan pelanda desentral sejak tanggal 18 Oktober 2020 akan masuk pelanda sentral mereka. Jadi selama 2 bulan. Harapannya memang seluruh tahapan ini bisa dilakukan dan dilewati sebagaimana mestinya. Nah, itu pengantar awal saya. Anggap pelatih nasional tidak bisa meninggalkan pekerjaan di sana, maka kita upayakan latihan pelada untuk anggar di sana, khusus untuk mungkin nomor degen yang ahlinya Sofian atau Floret. Saya pikir ini laporan dari memasuki atlet di beberapa tempat yang tadi, memang kita tetap mengikuti prosedur COVID ataupun kesehatan. Sendiri. Kemudian juga ada TUSU, di sini juga ada ketua Pemprov USU Pak Kennedy ini juga kemarin dari keluhan ya terhadap atlet Bapak itu yang kemarin izin dari Pangdamnya katanya masih belum terselesaikan. Kemudian atlet Muay Thai Irsalina itu hari ini bertugas di Jasdam. Nah, ini juga diminta bantu ke kita supaya ini bisa kita bicarakan dengan Kak Jasdam supaya Irsalina bisa fokus latihan. Hari ini Irsalina sudah tarik ke Kodam 1. Kepada Bapak Wakil Ketua yang kami hormati, para panitia pelada yang kami banggakan, kami dari bidang teknis dan Binpres menyampaikan kegiatan apa yang informasi yang sudah kami kerjakan kita laksanakan, khususnya pada sekira dengan rapat-rapat dengan Pak Ketua Pelada, Pak Waka Pelada juga sudah kita diskusikan mengenai perkembangan data-data kesiapan, khususnya adalah mengenai pelatih. Jadi kita sudah informasi, sudah buat rapat dengan tim expert. Jadi kita sudah jalankan beberapa penjelasan. Yang pertama mengenai sport intelijen dan inteligensi kesiapan. 11 bulan itu harus sudah berhenti dia bertanding dalam kondisi apapun. Jadi, tapi nanti kita serahkan kepada tim ahli dari kawan-kawan dari Unsia mungkin dan kawan-kawan Binpres untuk bisa menilai ini, melihat kembali apakah bisa prestasi itu kita laksanakan selama 2 tahun. Saya belum pernah mendengar. Tapi apakah kita berhenti di 1 tahun kemudian memulai tahun berikutnya? Makanya kemudian kita Abu menyediakan 15 kejur pro. Ya, menyediakan 15 kejur pro tujuannya untuk supaya prestasinya dapat. Khusus untuk cabang-cabang perorangan. Ya. Jadi kita bisa melaksanakan kejuaraan di Desember atau akhir November atau awal Desember untuk melihat kondisi dari prestasi yang mereka laksanakan. Untuk cabang-cabang beregu bisa kita kirim ke daerah, nggak perlu keluar dulu kalau belum bisa.
bisa kita kirim ke daerah yang paling kuat, di mana misalnya sepak bola yang paling kuat misalnya Losmoe kemarin Menangpora misalnya, kita kirim ke Losmoe untuk bertanding di sana, kita lihat hasilnya bagaimana. Atau kita buat kompetisi kecil yang kita biayai tapi tanpa penonton, misalnya kita ingin lihat hasilnya saja. Nah itu juga bisa kita lakukan, tapi terserah kepada kawan-kawan tim ahli nanti bagaimana ini dirumuskan sehingga menjadi panduan bersama bagi seluruh cabur yang melaksanakan pelada sentralisasi. Saya kira itu menjadi catatan kita Pak Juli dan kawan-kawan. Selanjutnya Pak Sekum dan para wakil ketua serta hadirin sekalian yang ada pada rapat pada hari ini, dan Pak Bos dari Dispora. Saya hanya sebenarnya saya tidak mau ngomong tadi, tapi menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekum barusan berkenaan dengan bagaimana mensiasati latihan. Saya pikir ini memang harus kita buat suatu kesepakatan yang sesungguhnya dengan mengkaji dari berbagai sektor. Apalagi ketika dikatakan ada latihan fisik yang dipersiapkan selama 2 tahun, itu mustahil saya pikir. Ya kan, jangankan fisik, ini saja nggak perlu seperti itu. Karena di setiap tahun kita punya target. Jadi peak yang dicapai itu setiap tahunannya, katakanlah pada tahun ini kita nggak ada kejuaraan, setidaknya kita adakan suatu kejuaraan yang sifatnya internal untuk mengukur prestasi yang ada. Jadi kalau misalnya 2 tahun dipersiapkan fisik, ini recovery ini di mana nih? Nah, sehingga nanti bukan meningkat malah menjadi menurun dengan harapan. Jadi mungkin kalau ada cabang, ya, jadi kalau seandainya ada cabang-cabang yang mau melaksanakan program yang demikian, saya pikir ini memang perlu segera kita duduk. Kalau hari ini kita hitung dari bulan Juni, tentunya nanti katakanlah sampai kita Desember atau Oktober, jadi di situ dulu targetnya. Kalau tadi misalnya anggaran kita tidak ada pada awal Januari katakanlah, atau 2 bulan sebelum masuk ke tahap berikutnya, saya pikir di sanalah recovery aktif yang harus dilakukan oleh cabang. Sehingga kita mulai di bulan Februari 2021 menuju PON itu menjadi hitungan peak di bulan Oktober. Nah, jadi kalau misalnya ada kepingin mau melaksanakan peningkatan fisik selama 2 tahun, berarti dia tidak mencapai target di PON. Nah, padahal di PON dia memperbaiki hal-hal yang memang masih kurang. Seperti katakanlah apa yang disampaikan Pak Sekum tadi, saya sangat setuju bahwa selama ini tergambarkan bahwa fisik itu sangat rendah kita.